Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Cacala Studio. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang di part sebelumnya, yaitu membuat objek. Sebelumnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, pada part ini kita akan membuat yang namanya buku. Oke, langsung saja. Di sini kita klik box. Lalu kita klik di sini, kemudian kita tarik, kita lepas dan kita angkat. Nah, kira-kira saja besarnya semana. Lalu di sini kita pergi ke convert to editable poly. Nah, lalu klik editable poly, kita pilih yang namanya polygon. Ke edge dulu, sorry. Kita klik yang edge ini, kita klik control, kita klik ini, kemudian kita klik yang ini. Lalu kita pergi ke bawah, kita cari yang namanya connect. Nah, kita klik di sini, kemudian ini kita naikkan menjadi 3. Nah, kita checklist. Lalu sumbu X-nya kita tarik sedikit. Kemudian kita klik garis yang tengah seperti ini, kemudian kita tarik lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, kemudian kita ke polygon. Kita klik polygon, kita klik yang ini, kita klik yang ini. Sorry, kita klik kontrol dulu, kemudian kita klik yang ini, kita klik yang ini, kemudian kita klik yang ini. Lalu di sini kita ke insert, kita klik yang ini, insert, kemudian kita naikkan sedikit. Sorry, kita turunkan sedikit. Kira-kira segini sudah cukup. Kemudian kita checklist. Lalu ke extrude, kita ganti menjadi ini. Lalu ininya kita turunin. Ininya kita turunin. Kita checklist dulu. Kira-kira segini sudah cukup. Lalu kita klik extrude dulu. Coba kita klik yang ini. Coba yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Kita turunin. Lalu kita klik. Nah, maka jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita klik E, kita rotate. Sorry. Kita klik editable poly dulu, kemudian kita rotate. Kira-kira 55 derajat sudah cukup. Kita klik W, select and move, lalu kita geser sedikit ke lemari ini. Saya rasa bukunya kegedean. Kita klik R, kemudian kita kecilin sedikit. Segini sudah cukup. Lalu kita klik W, kemudian kita angkat sedikit. Kita geser sedikit. Lalu kita copy dengan cara mengklik Shift dan drag. Klik drag. Lepas di sini, kemudian number of copies-nya kita naikkan kira-kira 9 sudah cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita copy lagi, klik Shift, kemudian kita angkat, kemudian copy, klik OK. Kemudian kita geser
lalu select and rotate lagi, kita kira-kira segini, lalu kita turunkan, kita geser lagi kira-kira, kemudian kita angkat lagi, Ctrl Z, kita klik shift, kemudian kita angkat lagi, kira-kira di sini, kemudian kita number of copies-nya kita ubah menjadi 5, klik OK. Ini masih agak renggang, kita Ctrl Z supaya mudah, kita klik right di sini. Lalu ini kita turunkan, kemudian kita klik shift, kita angkat di sini. Kemudian number of copies-nya kita naikkan, kira-kira 6 saja sudah cukup. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian bebas bereksperimen. Yang penting bagaimana cara kalian untuk bereksperimen itu semenarik mungkin. Lalu kita copy lagi, kita klik shift, kemudian kita drag, lalu kita klik OK, kemudian kita klik E, select and rotate, kemudian kita rotate menjadi 90 derajat, lalu kita klik W, select and move, kita turunkan, kita drag, kita klik right supaya pas. Sini, kemudian kita klik shift lagi, kemudian kita drag lagi di sini, kemudian kita number of copies-nya kita ubah menjadi 5 misalnya. Nah, kira-kira segini teman-teman. Lalu kita klik buku yang ada di sini semuanya. Kita klik kontrol, kita klik, kemudian kita klik semuanya. Lalu kita klik shift, kemudian kita drag ke sana. Lalu kita lepas, kita klik OK. Kita susun di sini teman-teman supaya rapi. Sepertinya bukunya kekecilan. Kita klik R lagi, kemudian kita besarkan sedikit. Nah, kira-kira segini. Sepertinya sudah cukup. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita akan membuat bunga hiasan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita klik create sini, kemudian kita pilih silinder, kita klik di sini, kemudian ukur sebagaimana mestinya, kira-kira segini saja sudah cukup. Coba kita cek, kita angkat dulu, kita letakkan di sini. Apakah kebesaran atau kekecilan? Nah, sepertinya sudah pas. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik isolate selection supaya mudah untuk mengeditnya. Lalu kita ke modify, lalu kita kurangin height segmentnya. Nah, kira-kira 4 sudah cukup, saya kira.
Lalu kita ke convert to editable poly. Lalu kita klik editable poly. Kemudian kita ke front, kita klik F di keyboard. Lalu kita ke vertex. Kita ke polygon dulu. Kita klik P dulu ke perspektif. Kita pilih polygon atas terlebih dahulu. Kemudian kita cari yang di bawah sini yang namanya insert. Lalu kita kira-kira 3 cm. Kemudian kita klik checklist. Lalu kita pilih extrude. Lalu kita turunkan kira-kira, kita ke F, ke front. Kemudian kita tekan F3 supaya terlihat rangka dalamnya. Kemudian kira-kira kemudian kita turunin segini saja sudah cukup. Lalu kita ke perspektif lagi, kita lihat apakah sudah pas. Kita ke F3 lagi supaya muncul objeknya. Lalu kita ke F, lalu kita ke vertex, kemudian pilih vertex yang ini semuanya. Lalu kita lepas, kemudian kita klik R, lalu kita besarkan menggunakan scale. Lalu kita klik di sini, kemudian ke F lagi. Lalu kita pilih yang vertex yang di tengah ini, kita pilih semua, kemudian kita klik scale. Lalu kita paskan kira-kira supaya mudah, kita ke F. Nah, seperti ini sudah cukup teman-teman. Lalu kita klik editable poly lagi, kita ke isolate selection lagi. Nah, seperti ini kira-kira sudah pas. Kita select and move sedikit. Lalu kita buat sebuah bunga atau sebuah tanaman. Kira-kira bagaimana ya? Kita pilih box. Kita pilih plain saja supaya mudah. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Lalu kita klik W, kita angkat. Lalu kira-kira saja apakah pas? Nah, kemudian kita ke modify, lengthnya kita turunin dan widthnya kita turunin juga. Lalu kita ke convert to editable poly. Lalu kita ke swift loop. Kita klik tengah di sini. Lalu kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini. Lalu kita klik di sini, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini dan kita klik di sini. Kita klik kanan, lalu kita ke editable poly. Kita pilih yang namanya edge. Lalu kita klik 2 kali di edge yang tengah ini, kemudian kita angkat sedikit seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup kira-kira. Lalu kita ke R, kita scale sedikit. Kepanjangan, Ctrl Z. Kira-kira segini. Nah, lalu kita ke vertex. Kita scale ini.
seperti ini. Lalu ini juga Y-nya kita geser sedikit, kemudian ini kita klik semua, Y-nya kita geser sedikit, lalu ini juga kita pilih, kita geser sedikit, dan yang ini juga kita geser sedikit. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita ke modifier list, kita cari yang namanya Turbo Smooth. Ini dia. Oops, sorry, bukan Turbo Smooth. Kita cari yang namanya Shell. Nah, ini dia. Kita klik. Kemudian di sini di bawah ini kita cari yang namanya Order Amount. Order amount-nya kita turunkan. Lalu inner amount-nya kita naikkan sedikit. Kira-kira segini saja sudah cukup teman-teman. Lalu sepertinya di sini kurang menarik. Kita ke editable lagi, editable poly lagi, kita pilih vertex, kemudian Y-nya kita kecilin seperti ini. Nah, kira-kira segini teman-teman. Lalu kita klik ini, kita klik W, kita turunkan sedikit seperti ini teman-teman. Nah, kita ke editable poly, kita ke shell lagi. Inner amount-nya sepertinya ketebalan teman-teman, kita kurangi lagi sedikit. Gini saja sudah cukup. Lalu kita ke isolate selection, kita pilih vertex, kita klik editable poly, pilih vertex, lalu kita klik front, klik F, kemudian kita improve bentuknya sesuai selera kamu. Jika kamu ingin meniru seperti ini ya tidak apa-apa. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, kita klik kontrol juga potnya supaya jelas. Kita klik isolate selection, kemudian daun ini kita letakkan di dalamnya, kita select and rotate seperti ini, lalu kita klik W seperti ini. Lalu kita klik R, kita besarkan sedikit. Nah, lalu kita copy daunnya dengan kita klik shift, kemudian kita drag seperti ini, kemudian kita klik OK, kita ke mirror, kita klik ini, kemudian kita klik yang EX ini, kemudian kita klik OK, lalu kita geser sedikit seperti ini. Kira-kira seperti ini. Lalu kita klik ini, kemudian kita klik kontrol, kemudian kita klik down yang ini juga, lalu kita ke E, select and rotate, kemudian kita shift, kita drag seperti ini. Nah, lalu kita lepas, kita klik OK. Coba kita lihat apakah sudah bagus. Ups, sepertinya kebesaran
Coba kita kecilkan saja beserta potnya dengan kita klik ini daunnya semua, kemudian kita klik potnya, lalu kita klik R, kita skill. Sorry, ini juga tidak terikut rupanya. Kita klik ini juga, kemudian kita klik scale seperti ini, lalu kita klik E, kemudian kita rotate sedikit. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian kita klik W dan kita turunkan, lalu kita pilih daun 2 seperti ini, kemudian kita klik kontrol keduanya, kemudian kita klik E, kemudian kita shift, kita drag seperti ini. Nah, kita klik OK. Ini kita klik W, kemudian kita naikkan sedikit supaya tidak menyatu dengan daun lainnya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita membuat kursinya dengan kita klik box di sini, kita klik di sini, kemudian kita lepas, kita angkat kira-kira segini, lalu kita klik W, kemudian kita geser sepertinya kependekan, kita klik R, kemudian kita angkat sedikit Z-nya. Nah, segini kira-kira sudah cukup. Lalu kita klik shift, kemudian kita geser segini kira-kira, kita klik OK. Apakah pas? Sepertinya kebesaran ya teman-teman, kita geser saja sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita klik ini juga, kita klik kontrol, kemudian kita geser sedikit ke belakang. Lalu ini yang 2 ini kita copy dengan kita klik shift, kemudian kita drag ke depan. Lalu kita klik OK, kemudian kita ke R, Z-nya kita turunkan kira-kira segini. Nah, kita klik W, kemudian kita turunkan segini. Lalu kita buat tempat duduknya dengan kita klik box, kemudian kita klik T top di keyboard, lalu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, lalu kita angkat, kemudian kita lepas. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita klik W, kemudian kita turunkan sedikit seperti ini. Sepertinya kayu yang ini dengan yang ini panjang sekali. Coba kita klik di sini, kita klik ini, kemudian kita klik ini dengan menekan kontrol juga, kemudian kita klik R, kita turunkan sedikit saja. Nah, segini sudah cukup. Kita klik W, lalu kita turunkan seperti ini. Nah, yang ini juga teman-teman, kita klik yang ini, kemudian kita klik kontrol, kemudian kita klik yang ini juga, lalu kita klik R, kemudian Z nya kita turunin segini saja sudah cukup. Kita klik W, kemudian kita turunkan. Sorry, rupanya belum pas. Lalu kita klik R lagi, kita turunkan lagi sedikit lagi. Nah, kira-kira segini saja sudah cukup. Kita klik W, kita
kita turunkan, kemudian tempat duduknya yang ini kita geser ke depan sedikit. Lalu kita buat kayu untuk menyangga di sini dengan di sini, dengan cara kita klik box juga di sini, kemudian kita klik di sini, kita lepas, kemudian kita angkat sedikit, kemudian kita klik W, kemudian kita angkat Z-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita geser di sini, kemudian kita geser lagi di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sepertinya kayunya kebesaran. Kita ke modify, kita turunkan width-nya sedikit. Oops, sorry, bukan width tetapi length. Length-nya kita turunkan sedikit, kira-kira segini saja sudah cukup teman-teman. Nah, kita paskan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita copy lagi, kita tekan shift, kita turunkan, kita drag, kemudian kita turunkan ke bawah. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita copy lagi, kita klik shift, kemudian kita turunkan di sini. Lalu kita klik OK, kemudian kita copy lagi, lalu kita klik shift, kemudian kita drag ke depan. Nah, seperti ini, kemudian kita klik OK. Sepertinya kurang ke depan, kita kedepankan sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita klik yang ini, kemudian kita klik W, kemudian kita shift, kita tekan shift, lalu kita rotate 90 derajat. Oh iya, jangan lupa kita klik OK. Jangan lupa kita klik angle snap toggle-nya agar presisi seperti ini. Lalu kita klik W, kemudian kita geser di sini, kemudian kita geser ke depan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita copy lagi dengan kita klik shift, kemudian kita drag ke samping kanan. Lalu kita lepas, kemudian kita klik copy, kemudian kita klik OK. Lalu kita paskan lagi, kira-kira segini saja sudah cukup teman-teman. Yang ini dengan yang ini kita klik kontrol, kita naikkan sedikit seperti ini. Nah, kira-kira segini sudah cukup. Kemudian untuk tempat duduk yang ini kita convert to editable poly. Lalu kita klik swift loop, kemudian isolate selection supaya jelas. Lalu kita klik di sini, klik di sini, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Lalu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Lalu kira-kira mana yang kurang ya? Kira-kira sudah cukup teman-teman, tidak ada lagi yang kurang. Nah, kita klik kanan, lalu kita ke modifier list, kita pilih yang namanya turbo smooth. Ini dia teman-teman, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke modifier list lagi, kita ke convert to sorry teman-teman, sebelumnya turbo smooth ini kita klik kanan dulu, kita klik collapse all, kemudian kita klik yes, lalu kita klik di editable mesh supaya menjadi editable poly. Kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih editable poly. Nah, lalu di sini kita pilih swift loop.
lalu kita paskan di sini kira-kira, lalu di sini kira-kira, di sini juga kita klik, kemudian kita klik di sini, lalu di sini juga, dan di sini juga, dan ini juga, dan di sini juga, di sini juga, dan di sini juga. Ups, yang ini belum teman-teman, kita klik di sini dan di sini juga. Nah, kita klik kanan, kemudian kita ke editable poly, kemudian kita pilih vertex, lalu kita pilih vertex yang tengah ini, kita klik kontrol. Sebelumnya kita klik di sini dulu. Nah, lalu kita klik kontrol, kemudian kita klik yang ini, kita klik yang ini juga, kita klik yang ini juga, yang ini, yang ini, dan ini, kemudian yang ini juga teman-teman, lalu yang ini juga teman-teman, dan yang ini. Kemudian kita turunkan sedikit saja, kira-kira segini sudah cukup teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ke editable poly lagi, kemudian kita ke ISO selection lagi. Coba kita lihat hasilnya, kita ke edge face, kita klik di sini, kemudian edge face-nya kita matikan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa ya teman-teman, bisa dicoba di rumah ya. Oke, kira-kira bangku yang ini juga kita akan swift loop supaya tidak kaku seperti ini atau tidak tajam seperti ini. Kita pilih ini, kemudian kita klik convert to editable poly lagi, sama caranya seperti yang tadi. Kita klik swift loop, kemudian kita isolate selection, kita klik di sini. Oops, sorry, sebelumnya kita ke default setting, kemudian kita nyalakan lagi edge face nya agar terlihat rangka-rangka garisnya. Kita klik sini lagi, kemudian kita klik di sini lagi, kemudian kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Nah, kemudian yang bawah ini juga teman-teman, kita klik di sini, lalu sepertinya sudah cukup. Lalu kita ke modifier lagi, lalu kita ke turbo smooth lagi. Nah, kita ke ISO selection lagi. Bagaimana hasilnya? Kita ke edge face, kita matikan dulu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Yang ini kita delete saja supaya cepat. Kita klik nih, kemudian kita copy, kita klik shift, kita geser di sini. Nah, kita klik OK. Lalu yang depan juga ini, kita klik yang ini, kita convert to, kita klik kanan, kita convert to editable poly, lalu kita ke swift loop, kemudian ke isolate selection. Sama caranya seperti yang tadi, default settingnya kita nyalakan lagi, kemudian kita ke edge face, lalu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, lalu kita klik di sini, kita klik di sini. Jangan lupa yang bawah juga ya teman-teman. Kita klik di sini. Coba kita lihat apakah sudah. Saya rasa sudah. Kita klik kanan agar mematikan swift loop-nya. Lalu kita ke modifier list. Lalu kita ke turbo smooth. Kita klik turbo smooth. Nah,
Sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Nah, yang ini ternyata belum teman-teman. Kita ke editable poly lagi, kita pilih swift loop lagi, kemudian kita klik di sini. Kita matikan, kita klik kanan, kemudian kita ke turbo smooth, kita nyalakan matanya ini. Nah, maka akan seperti ini. Lalu kita ke isolate selection lagi. Yang ini kita hapus saja supaya cepat. Kita klik ini, kemudian kita copy saja. Kita klik, kita geser di sini. Nah, kita klik OK, lalu kita paskan seperti ini. Nah, begini teman-teman. Lalu yang ini kemudian sama saja sepertinya caranya yang tadi. Kita klik kanan, kita convert to editable poly, kita pilih swift loop, kemudian kita ke isolate selection, kita nyalakan isolate selection-nya. Lalu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, lalu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, dan kita klik di sini teman-teman. Nah, yang ini juga ternyata belum. Nah, di sini teman-teman. Oh iya, sebelumnya bagaimana cara memutar-mutar seperti ini? Sebetulnya gampang, kita klik scroll yang ada di mouse, kita klik, kita tahan, kemudian kita tekan Alt, lalu kita geser-geser. Nah, maka seperti ini. Daripada kita mengklik yang ini kan lama, lebih baik kita klik scroll yang ada di mouse, lalu kita klik Alt, kemudian seperti ini. Kita geser-geser seperti ini. Nah, begitu teman-teman caranya. Lalu ini swift loopnya masih menyala, kita matikan, kita klik kanan, lalu kita ke modifier list, lalu kita ke turbo smooth lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ke isolate selection, lalu yang depan ini kita hapus saja, kita klik delete, lalu kita klik shift, kemudian kita klik sumbu Y, kemudian kita drag ke depan. Nah, kita klik OK, kemudian kita sesuaikan lagi apa kira-kira sudah pas apa belum. Kita ini ternyata belum pas ya, kita geser lagi ke depan. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ini juga sepertinya kita delete saja. Yang dua ini kita klik control, kita klik ini, kemudian kita klik ini, kita delete, kita klik ini, kemudian kita shift dan drag, lalu kita klik OK, kemudian kita copy, kita pilih E, kemudian kita rotate seperti ini ke 90 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita klik W, kemudian kita angkat di sini, kemudian kita pilih X. Di sini sudah cukup. Lalu kita geser lagi ke Y-nya. Nah, seperti ini. Lalu X-nya kita pilih, kemudian kita shift dan drag, kita copy lagi. Dan kita lepas di sini saja. Lalu kita klik OK. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu kita pilih semuanya dengan cara kita klik kontrol, kemudian kita klik di sini, lalu kita klik, lalu kita lepas di sini. Nah, maka akan seperti ini. Dia akan mengklik semuanya ini. Nah, kemudian kita geser lagi ke depan seperti ini. Lalu apa yang kurang teman-teman? Nah, di rak sini masih kosong seperti ini. Coba kita isi buku juga ya teman-teman, supaya tidak belong seperti itu. Kita buat boxnya, box kardus. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita lepas, kita angkat. Kira-kira segini saja teman-teman.
kebesaran. Kita ke modify, kita klik di sini, kemudian width-nya kita turunin sedikit. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita paskan di sini. Nah, di sini. Kemudian kita klik R, lalu kita scale kecil seperti ini. Nah, lalu kita klik W, kemudian kita geser. Lalu kita klik shift, kemudian kita klik sini lagi, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik ini juga, kita klik control, kita klik yang ini, kemudian kita klik R lagi, kita scale lagi agar kecil seperti ini. Nah, kira-kira segini. Kita klik W lagi, kita klik W, kemudian kita geser seperti ini. Nah, kira begitu ya teman-teman. Di sini kita buat box saja ya. Lalu kita di sini nanti kita isi dengan buku lagi supaya penuh, supaya tidak kosong seperti ini. Lalu di sini kita pilih salah satu, kemudian kita ke convert to, kita klik kanan terlebih dahulu seperti ini. Kita klik sini, kita klik kanan sini, kemudian kita convert to editable poly. Lalu kita pilih editable poly, kemudian kita klik di sini, kita pilih yang namanya polygon. Kita klik di sini, lalu kita cari yang namanya insert. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Itu lalu kita checklist, lalu kita extrude, ini kita turunkan, kita klik F3 lagi supaya jelas. Lalu kita turunkan segini saja sudah cukup kira-kira teman-teman. Lalu kita klik OK, kemudian kita ke F3 lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ke editable poly lagi, kita pilih swift loop. Oops, tidak jadi teman-teman. Begini saja sudah cukup. Lalu supaya cepat ini kita hapus, kita pilih delete, kemudian kita copy, kita klik shift, lalu kita klik Y, kita geser di sini, lalu kita klik copy, kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita isi saja dengan buku yang ini saja. Kita klik ini juga, 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 dan ini juga. Nah, seperti ini. Kita klik shift, kita drag seperti ini. Nah, kita klik OK. Lalu kita geser ke atas seperti ini. Kira-kira sudah pas. Sudah pas apa belum ya? Kita geser lagi sedikit. Nah, seperti ini. Oke teman-teman. Lalu teman-teman, di sini kita akan membuat yang namanya CPU. Nah, kita klik box, lalu kita klik di sini, kemudian kita tarik, kita lepas dan kita angkat. Kira-kira saja apakah ini besarnya sudah pas atau belum. Lalu kita klik W, kemudian kita geser sedikit saja.
kira-kira tingginya masih kurang. Ups, ketinggian sepertinya. Kira-kira segini saja sudah cukup teman-teman. Lalu kita ke convert to dengan kita klik kanan, lalu kita pilih convert to editable poly. Lalu kita pilih swift loop, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, kita klik di sini, lalu kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, Ctrl Z kebesaran, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini, klik kanan, coba kita ke isolate selection, apakah sudah cukup? Oke teman-teman, kira-kira sudah cukup. Lalu kita ke modify release, lalu kita pilih yang namanya turbo smooth. Kita cari turbo smooth. Nah, ini dia. Kita klik. Lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ke isolate selection lagi. Lalu kita ke turbo smooth ini, kita klik kanan, lalu kita pilih collapse all, kemudian kita klik yes. Lalu kita ke editable mesh, di sini kita klik kanan, lalu kita pilih editable poly. Nah, lalu kita klik ini, kemudian kita pilih polygon, kita klik ini, kemudian kita klik ini. Jangan lupa tekan Ctrl. Lalu di sini kita cari yang namanya insert. Lalu kita besarkan sedikit, kira-kira segini sudah cukup. Lalu kita extrude. Kita turunkan kira-kira. Nah, segini sudah cukup. Lalu kita ke ini, kita klik Ctrl, jangan lupa. Lalu kita klik ini. Lalu kita klik insert, lalu kita checklist, kita pilih extrude, lalu kita checklist. Nah, seperti ini teman-teman. Coba di sini juga jangan lupa kita klik Ctrl, kita klik ini, kemudian kita klik ini, lalu kita pilih insert, lalu kita klik di sini, kemudian kita klik ini, kita klik Ctrl juga, jangan lupa kita klik ini juga, lalu kita klik insert juga. Lalu kita klik checklist, lalu kita pilih ini juga, jangan lupa tekan Ctrl, dan ini juga. Lalu kita extrude ke dalam. Nah, seperti ini. Sepertinya kebesaran segini saja sudah cukup teman-teman. Kita checklist. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita ke back-nya, lalu kita pilih ke create ini, lalu kita pilih silinder, kemudian kita klik di sini, kemudian kita tarik keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Kita klik E, ini sepertinya miring teman-teman. Kita luruskan seperti ini. Nah, kita klik W lagi, kita angkat, kita masukkan sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ke modify, kita cari di sini height segmentnya, kita turunkan seperti ini. Lalu radiusnya kita turunkan juga seperti ini kira-kira. Lalu kita klik kanan atau kita ke convert to editable poly. Lalu kita klik di sini, kemudian kita pilih polygon. Lalu kita klik ini, kemudian kita cari yang namanya insert. Nah, kenapa begini teman-teman? Ini karena kita belum turunkan. Kira-kira ininya angle-nya coba kita matikan. Kira-kira ini sudah
Gini aja sudah cukup. Lalu kita checklist, kita extrude ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita checklist, kemudian kita ke editable poly, lalu kita copy, kita pilih shift, kemudian kita drag ke kanan. Lalu number of copiesnya kita naikkan kira-kira 4 saja sudah cukup. Oops, kelebihan 3 saja. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Akan kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu tinggal mewarnai dan tinggal kita atur-atur untuk lightingnya. Sampai jumpa.